Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin pergi ke kebun cari buah manggis. Bab 3209 sampai bab 3212. Selanjutnya, semua perhatian tertuju pada Hydra. Ratusan orang Hydra tidak melarikan diri atau berperilaku aneh lainnya. Mereka hanya berdiri serentak di sana. Semua orang tampak membeku. Seperti patung, tubuh tidak bergerak, ekspresinya tidak berubah. Bulu mata tidak berkedip dan jantung tidak berdetak. Mereka yang tidak tahu lebih baik mengira itu adalah ratusan patung batu, yang aslinya adalah benda mati. Namun ratusan orang ini sebenarnya adalah manusia yang masih hidup. Meski terlihat seperti ini, mereka sebenarnya hidup. Mereka baru saja menjalani isolasi mandiri untuk sementara waktu setelah menyaksikan hal-hal mengejutkan tersebut. Kebetulan mereka semua masuk ke dalam keadaan ini. Hal ini dapat dipahami sebagai ketakutan dan kebingungan. Pikiran tidak bisa berputar untuk beberapa saat, dan pikiran sadar terhenti. Sekarang Ye Junlin berdiri tepat di depan mereka. Ini adalah pemandangan yang tidak pernah mereka duga. Mereka dilindungi oleh War Bear Nation dan Aliansi Siberia. Tidak ada musuh yang muncul dalam jarak 100 meter di depan mereka. Tapi semua ini dirusak oleh Ye Junlin. Dia berdiri di depan Hydra. Tak berdaya, benar-benar tidak berdaya. Pada awalnya, saya tidak punya pilihan selain memikirkan untuk menghancurkan produk percobaan yang tidak bisa kami dapatkan, sehingga tidak ada yang bisa mendapatkannya. Racun yang paling kuat ternyata berhasil, jadi dia bereksperimen pada putrinya. Tapi siapa yang bisa membayangkan konsekuensinya? Dia benar-benar bisa kembali dengan balas dendam. Dia benar-benar punya kekuatan ini, tentu saja. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun di dunia. Siapa yang mengira Ye Junlin memiliki kekuatan seperti itu? Dia benar-benar bisa menaklukkan tempat ini. Mereka juga pernah membayangkan cara untuk menyiksa Ye Junlin sebelumnya. Mereka bahkan menganggap seluruh organisasi sudah menjadi dewa dan tidak membutuhkan perlindungan dari orang lain. Mereka bisa merajalela tanpa kendali dan tidak ada yang bisa dilakukan orang lain terhadap mereka. Selanjutnya, mereka akan memulai proyek Dewa Super. Rencananya adalah mengubah setiap anggota Hydra menjadi Dewa Super. Dengan cara ini, tidak ada yang berani menyentuhnya. Ye Junlin dan sejenisnya bisa diselesaikan sendiri. Apa sekarang? Semua orang berdiri di depan Anda. Hanya saja semua orang di Hydra ketakutan. Boom. Aliran udara mengalir dari tubuh Ye Junlin. Pindai saja. Menarik semua orang keluar dari isolasi diri. Plop. Plop. Ketika kesadaran mereka kembali, mereka ingin mengendalikan tubuh mereka. Tetapi mendapati bahwa tubuh mereka terlalu lunak untuk dikendalikan. Jadi, satu demi satu, mereka jatuh ke tanah. Saat ini, berbagai fenomena seperti kencing di celana datang silih berganti. Mereka yang menangis ketakutan, mereka yang kencing di celana, dan mereka yang pingsan, silih berganti. Huci-huci, keenam pemimpin di depan terengah-engah. Saat mereka membuka mata, ternyata mereka adalah Ye Junlin. Ye Junlin ada tepat di depan mereka. Kapan dia tiba? Puf, puf. Pemimpin besar itu segera menyemburkan seteguk darah. Sisanya juga dipenuhi energi dan darah. Menyemburkan darah. Mengejutkan? Sangat mengejutkan, ini adalah momen tergelap yang pernah mereka alami. Ini juga merupakan momen hidup dan mati kanker yaitu Hydra telah ada selama ratusan tahun. Hanya saja tidak ada yang bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Apalagi setelah mendapat pendukung besar seperti negara Zanxiong, mereka menjadi semakin tidak bermoral. Musuh juga tidak berdaya melawan mereka. Tapi siapa sangka hari ini? Ye Junlin sendiri yang menyingkirkan pendukung mereka. Datang ke sini, Ye Junlin memandang mereka dan mencibir. Belum lama ini, kamu sepertinya menggonggong dengan sangat keras. Apa yang digonggong anjing-anjing itu? Apakah kamu ingin aku membunuhmu? Akankah aku datang ke sini jika aku memiliki kemampuan? Beberapa Ye
Junlin, kata-kata itu membuat tempat itu serasa jatuh. Musim dingin sepertinya telah kembali ke pemandangan es dan salju di Siberia sebelum energi spiritual dihidupkan kembali. Oke, aku mendengarkanmu. Aku di sini sekarang. Itu benar. Bukankah kamu menggonggong dan memprovokasi aku untuk membunuhmu? Bagus, sekarang aku di sini. Penduduk Hydra seperti orang bisu yang memakan teratai kuning, tidak mampu mengungkapkan penderitaannya. Bukankah itu yang mereka katakan? Siapa sangka kamu benar-benar datang? Mereka mengira mereka tidak bisa datang bagaimanapun caranya, jadi mereka berani memprovokasi seperti ini. Jika tidak, jika Anda meminjamkan mereka 10.000 keberanian, mereka bahkan tidak akan berani menggonggong secara provokatif. Siapa sangka hal ini bisa terjadi? Dia benar-benar di sini. Saat ini, tepat di depan mereka. Apakah kamu gila? Benar kan? Ye Junlin mencibir, tapi tidak ada yang berani menatapnya sama sekali. Mereka semua menundukkan kepala, badan gemetar, kencing di celana dengan panik, dan berkeringat terus-menerus. Mereka melihat orang yang tidak sadarkan diri tidak jauh dari sana, dan mereka sangat iri. Mereka bahkan iri pada orang mati. Setidaknya kamu tidak akan menghadapi Ye Junlin seperti ini sekarang, kan? Karena mereka bisa memprediksi akibat selanjutnya. Kematian tidaklah buruk, karena Anda tidak merasakan apa-apa lagi dan kesadaran Anda hilang. Namun proses menunggu kematian adalah yang paling menakutkan. Mereka sangat ingin pingsan, menjadi gila, atau melarikan diri. Hanya saja mereka semua sudah bangun sekarang, jadi Ye Junlin tidak akan memberi mereka kesempatan. Mereka ingin pingsan atau bunuh diri tanpa ada kesempatan. Mereka hanya bisa menghadapi hal paling menakutkan di dunia Ye Junlin. Mereka benar-benar ingin meminta Ye Junlin memberi mereka waktu yang menyenangkan. Bunuh saja mereka semua, putriku tidak punya keluhan terhadapmu, kan? Ye Junlin bertanya. Kesunyian, masih diam. Bukan saja tidak ada kebencian, tidak ada pihak yang mengenal satu sama lain sama sekali. Dengan kata lain, Hydra tidak memiliki keluhan dengan semua musuh ini sebelumnya. Kedua belah pihak tidak memiliki persimpangan sama sekali. Hanya saja Hydra tidak segan-segan menggunakan tangan jahatnya untuk setiap rencana mereka. Junjun adalah salah satu contohnya. Dia dibius dengan racun terkuat bahkan tanpa memprovokasi mereka. Bagaimana kamu bisa memberikan racun yang begitu kuat kepada anak kecil seperti itu? Apakah kamu punya anak sendiri? Bagaimana kamu bisa melakukannya? Dan berapa juta orang yang telah kamu bunuh selama beberapa ratus tahun terakhir? Puluhan jutaan, benar. Itu tidak ada hubungannya denganmu, kan? Aku tidak menyinggung perasaanmu, kan? Menghadapi pertanyaan Ye Junlin yang berulang-ulang, semua orang menjadi gila. Tapi tidak ada yang berani menjawab, karena mereka sebenarnya tidak punya jawaban. Karena mereka haus darah, mereka mengambil apa yang mereka inginkan dan membunuh orang yang tidak mereka sukai. Ini adalah sesuatu yang mereka tidak akan pernah mengerti. Karena membunuh begitu banyak orang, mereka juga tidak akan menyesalinya. Bahkan jika mereka menyesal sampai mati, mereka hanya akan menyesal memprovokasi Ye Junlin dan meracuni Junjun. Adapun kejahatan mereka yang tak terhitung jumlahnya, mereka tidak pernah menyesalinya atau bahkan memikirkannya. Mereka sama sekali tidak punya ide untuk membunuh begitu banyak orang. Bunuh saja dia, lalu kenapa? Apakah mereka membunuh terlalu sedikit orang? Kebajikan dan moralitas mereka telah lama hilang, emosi mereka acuh tak acuh, dan darah mereka dingin. Penyesalan tidak mungkin terjadi, hanya saja aku takut pada Ye Junlin sekarang. Pada saat ini, dua dokter kegelapan dan musuh Hydra yang datang untuk menonton upacara juga datang ke sini. Datang dan saksikan momen balas dendam terhadap Hydra ini. Mereka semua menangis kegirangan. Momen ini akhirnya tiba. Hydra akhirnya selesai. Siapa yang tidak mendambakan momen ini? Saudaraku, balas dendam kita akan segera terbalas. Apakah kamu menonton?
Petik 2. Banyak dari orang-orang ini berteman dengan elemen balas dendam yang ekstrim seperti nomor 8. Sekarang saya memikirkan teman-teman ini. Mereka sangat bersemangat. Hal yang sama berlaku untuk Dr. Dark dan Godbrain, yang begitu bersemangat hingga hampir menangis. Terutama hal ini membawa kerja keras dan usaha mereka bersama. Ini akan segera selesai, jadi tentu saja saya bersemangat. Ye Junlin memandang orang-orang Hydra di depannya. Hari ini, saya akan melakukan keadilan untuk surga. Saya akan membunuh kalian bajingan. Saya akan menyingkirkan Hydra. Takut, Ye Junlin sangat menindas sehingga mereka sangat takut. Plop, banyak orang tidak dapat lagi bertahan dan jatuh berlutut. Lepaskan kami. Kami mohon. Selamatkan hidup kami. Petik 2. Ayah. Tidak kakek. Selamatkan hidup kami. Kami takut. Kami hanya tukang kecil. Itu dilakukan oleh beberapa pemimpin, tidak ada hubungannya lakukan dengan kami. Sifat manusia adalah yang paling tidak mampu bertahan dalam ujian. Keenam pemimpin itu menoleh dan memandang sekelompok pria setia di belakang mereka dengan tidak percaya. Para bawahan yang telah bersumpah beracun, meminum anggur darah, dan bahkan mengutuk mereka mendorong mereka keluar untuk bertahan hidup. Tentu saja alasan utamanya adalah Ye Junlin terlalu menakutkan. Mereka tidak tahu metode apa yang akan digunakan Ye Junlin untuk membunuh mereka selanjutnya. Proses menunggu ini sangat buruk, itu membuat mereka takut. Itu sebabnya saya mohon ampun, tolong, selamatkan hidupku kakek. Semakin banyak anggota mulai memohon belas kasihan Ye Junlin. Hal ini membuat keenam pemimpin tersebut geram. Bahkan, mereka juga punya ide untuk menyerah. Namun jika mereka lebih sadar dan paham, tidak ada gunanya menyerah. Ye Junlin tidak akan membiarkanmu pergi karena ini. Dia akan tetap membunuhmu. Jadi tidak ada gunanya menyerah dan memohon ampun. Melihat ini, Ye Junlin langsung menjadi bahagia. Oke, kalau begitu izinkan saya bertanya. Siapa yang memberi racun terkuat pada putri saya? Ye Junlin bertanya. Dia, semua orang menunjuk pemimpin kedua secara serempak. Bahkan dokter kegelapan menunjuk ke pemimpin kedua. Awalnya, dia hanya melihat pemimpin kedua memberi Junjun racun terkuat, tapi dia tidak bisa menghentikannya. Ini adalah rasa sakit yang terus-menerus di hatinya. Saya sering bermimpi tentang adegan ini. Pemimpin kedua tercengang ketika begitu banyak orang menunjuk ke arahnya. Apakah dia orang pertama yang dioperasi? Saat ini, dia menemukan bahwa 5 pemimpin lainnya dan saudara-saudara terbaiknya semuanya menunjuk ke arahnya. Saat ini, mereka mendorongnya keluar hanya untuk bertahan hidup. Atau, tidak ada seorang pun yang ingin menjadi orang pertama yang mati. Dia benar-benar bingung. Saya, Tuan Ye, mohon dengarkan penjelasan saya. Walaupun saya meminum racunnya, idenya diajukan oleh para pemimpin besar. Cemas dan ingin menyeret pemimpin besar dan yang lainnya ke dalam air. Sekarang 5 orang lainnya merasa cemas. Mereka pun menunjuk pemimpin kedua dan mengatakan bahwa dialah yang memberi racun pada Junjun. Pemimpin kedua ingin mengatakan sesuatu yang lain, tapi Ye Junlin sudah berjalan di depannya. Meletakkan tangannya di bahu kepala kedua segera merasa seolah-olah 100.000 gunung menekannya. Dia akan pingsan. Dia adalah penonton pertama yang melakukan kontak dekat dengan Ye Junlin. Dia mulai terisak, berkeringat di sekujur tubuhnya dan kencing di celana. Ini adalah momen paling menakutkan yang pernah dia alami dalam hidupnya. Dia sangat ingin mati saat itu juga. Kematian tidak seseram Ye Junlin. Itu benar. Ye Junlin menghampirinya, menatapnya dan mencibir. Apakah kamu ingin melihat tubuhmu hancur? Kepala kedua bingung dan tidak bereaksi ketika mendengar kalimat ini, jadi dia bertanya secara tidak sadar. Ya, jangan khawatir. Aku akan melakukannya pelan-pelan, aku jamin tubuhmu akan terkoyak, tapi kesadaranmu akan tetap ada.
dan indera penglihatanmu dan bahkan saraf nyeri akan tetap efektif. Ye Junlin tersenyum, senyuman itu seperti senyum iblis. Semua orang gemetar, mereka sangat ingin melarikan diri. Tapi seluruh tubuhnya lemah dan mustahil untuk melarikan diri. Baiklah, mari kita rasakan. Ye Junlin memandang pemimpin kedua dan tersenyum. Pemimpin kedua masih mencerna kata-kata Ye Junlin dengan hati-hati. Dia bereaksi terlambat. Aku tahu apa maksud Ye Junlin. Tidak, jangan, aku tidak menginginkannya, jangan. Pemimpin kedua menjadi gila. Dia menggelengkan kepalanya berulang kali. Dia tidak menginginkan ini, tidak sama sekali. Beri aku waktu yang menyenangkan, bunuh aku secara langsung, aku tidak menginginkan ini. Dia memohon dengan emosi yang tidak terkendali. Tapi Ye Junlin mengabaikannya sama sekali, Bang. Dia dengan ringan menamparkan kedua kepala itu, dan semua orang mendengar suara teredam. Segera setelah itu, terdengar suara pecah, klik. Ah, pemimpin kedua sudah menjerit nyaring. Itu adalah rasa sakit yang menjalar jauh ke dalam sumsum tulang dan membekas di jiwa. Semua orang yang hadir merasakan hal yang sama. Sepertinya itu menyakiti mereka. Kepala kedua memandangi tubuhnya dengan sepasang mata ngeri. Seiring dengan rasa sakit yang luar biasa dan perasaan robek dan patah, dia benar-benar melihat apa yang dikatakan Ye Junlin. Tubuhnya perlahan-lahan hancur. Pertama dada, lalu perut, lalu kaki, tanpa diduga agak retak sedikit demi sedikit dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Logikanya, jika terjadi retakan, retakan tersebut harus segera terbelah dan ditempat. Namun kini kecepatan pembelahan tubuhnya sangat lambat seolah-olah dikendalikan oleh manusia. Cukup bagi pemimpin kedua untuk melihat dengan jelas. Rasa sakit yang semakin mengerikan, ditambah dengan rasa takut melihat tubuhnya terbelah dengan matanya sendiri, membuat Erso mengaum sekuat tenaga. Tapi dia tidak bisa mengendalikan semua ini, dia hanya bisa menonton tanpa daya. Dia tidak bisa berlari walaupun dia ingin, karena dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya yang terbelah. Hanya kesadaran yang ada, efek visual yang ada, dan rasa sakit serta ketakutan yang ada. Gila, semua orang di sekitar kaget. Ini jelas merupakan cara mati paling mengerikan yang pernah dilihat siapapun, tidak terkecuali. Ini jelas merupakan hal terburuk yang pernah dialami oleh almarhum. Di tengah ledakan jeritan gila, semua orang dan pemimpin kedua sendiri menyaksikan tubuh itu terkoyak. Menit singkat ini adalah waktu terlama yang pernah dialami semua orang. Lebih dari 1 abad, perlahan-lahan, jeritan itu menjadi semakin lemah. Pada akhirnya, suara itu hilang. Pemimpin kedua juga menyaksikan tubuhnya menghilang dengan matanya sendiri. Pada akhirnya, tidak ada kesadaran atau apapun. Sebenarnya dia sudah lama meninggal, namun dia menyaksikan sendiri proses kematiannya. Ini adalah hal yang paling menakutkan. Lelah kering sekali. Semua orang di Hydra mengalami dehidrasi. Secara logika, mereka semua adalah dewa. Dehidrasi tidak mungkin terjadi bagi mereka. Tapi itu masih terjadi. Ini adalah rasa takut yang ekstrim, yang diumpankan kembali dari tingkat mental ke tubuh, sehingga menyebabkan situasi seperti itu. Kematian tidak menakutkan. Hal yang mengerikan adalah kematian yang dibawa Ye Junlin kepadamu. Siapa yang mengemukakan gagasan untuk meracuni putriku? Ye Junlin bertanya. Itu dia. Semua orang menunjuk ke arah pemimpin besar itu. Dr. Dark secara alami mengetahuinya dan menunjuk ke nomor 1. Secara khusus, 4 pemimpin lainnya sangat aktif. Mereka semua menunjuk ke arah bos besar dan berteriak. Meski semua orang tidak takut mati, tapi Ye Junlin lah yang membawa kematian. Mereka tidak ingin mati secepat ini. Saya ingin menyeret semuanya. Bos besar itu panik. Jika Anda ingin mengutuk, sudah terlambat. Karena mata Ye Junlin tertuju padanya. Bos besar, kan, bos Hydra, semuanya dipimpin olehmu.
Awalnya aku ingin menyelamatkanmu sampai akhir sebelum membunuhmu. Tapi sekarang tren umumnya adalah, semua orang ingin kamu mati dulu. Aku akan memenuhinya keinginan semua orang dulu. Ye Junlin berkata dengan tenang. Semua orang di Hydra mulai bersorak, hanya karena bukan mereka yang mati lebih dulu. Mereka mulai merayakannya, mereka sangat ketakutan oleh Ye Junlin. Pemimpin besar itu memandang Ye Junlin dan tersenyum, Tuan Ye, saya salah. Saya benar-benar salah, saya menyadari bahwa saya salah, dan saya akan menjadi pengganggu Anda mulai sekarang. Ini yang terakhir kebetulan. Jadi semua hal baik dikatakan. Ye Junlin memandangnya dan bertanya, apakah kamu yakin bisa melihat kepalamu meledak, bersambung?